Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi hasil diskusi kami yang berjudul hierarki memori. Adapun materi yang kami bawakan yaitu yang pertama hierarki memori, yang kedua cache, yang ketiga memori utama, yang keempat perangkat penyimpanan internal, yang kelima penyimpanan eksternal. Adapun jumlah kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Rivita, Ziti Nirwana, Indra Sri Mutia Sakina, Altaf Najila Aco, dan Zulfiana. Ya baik, saya akan membahas mengenai hierarki memori. Hierarki memori adalah urutan prioritas dalam menggunakan sumber memori komputer. Memori berfungsi menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkat kemampuan komputer tersebut. Hierarki memori adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat mengambil manipulasi data. Hierarki memori terdiri dari 3. Yang pertama yaitu internal register, digunakan untuk menyimpan hasil dari variabel temporer. Pengaksesan data dari register ini merupakan cara tercepat dalam akses memori. Yang kedua yaitu cache, digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang kali. Daripada mengambil dari memori utama setiap kali, memori disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat. Cache merupakan memori berukuran lebih kecil tetapi lebih besar daripada register internal. Yang ketiga yaitu secondary memory. Secondary memory adalah memori pembantu dari sebuah komputer. Secondary memory digunakan untuk menyimpan data informasi dan program secara permanen sebagai berkas atau file. Karakter ada 3. Yang pertama yaitu dari segi kecepatan. Semakin posisinya ke atas, maka kecepatan dari memori ini akan semakin cepat. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka semakin lambat. Yang kedua yaitu dari segi kapasitas. Semakin posisinya ke atas, maka kapasitasnya akan semakin kecil. Namun sebaliknya, semakin posisinya di bawah, kapasitasnya juga akan semakin besar. Yang ketiga yaitu dari segi harga. Semakin posisinya ke atas, maka harganya semakin mahal. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka harga dari memori tersebut akan semakin murah. Itulah materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ziti Nirwana, NIM di 022252. Saya akan menjelaskan mengenai topik penyimpanan, yaitu salah satunya adalah register, dan ada juga change, dan mengenai beberapa jenis-jenis dari register dan juga change. Dan poin pertama yaitu ada register, yaitu merupakan salah satu atau dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Register menyimpan instruksi alamat penyimpanan atau jenis data apapun, seperti urutan bit atau karakter individual, di mana register ini digunakan sebagai unit memori dengan cepat menerima, menyimpan, dan mentransfer data dan instruksi yang sedang digunakan. Semua register ini memiliki beberapa peran tertentu, seperti operasi terkait data, pengambilan atau penyimpanan data, dan banyak operasi lainnya yang bisa kita gunakan untuk dalam proses register ini. Di mana yang paling umum digunakan ada beberapa, yaitu ada AC atau akumulator, ada data register atau DR, ada juga address register atau AR, ada juga program counter atau PC, dan memori data register atau MDR, ada juga index register, dan memori buffer register. Untuk penjelasan lengkapnya mengenai jenis-jenis ini, yaitu ada MAR atau memory address register. Penyimpanan ini merupakan penyimpanan alamat memori dari data dan instruksi. Register ini digunakan untuk mengakses data dan instruksi dari memori selama fase eksekusi suatu instruksi. Ada juga MDR, yaitu memory data register, merupakan unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan di penyimpanan komputer. Misalnya ada RAM yang cukup populer juga ya, atau data setelah diambil dari penyimpanan komputer. Ingat bahwa di sini kami fokus terhadap penyimpanan di register dan change dalam materi saya. Yang ketiga ada juga yang namanya memory buffer register, di mana ini digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang dapat dibaca atau ditulis dalam memori komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan berbagai jenis instruksi komputer, dan data dapat ditransfer atau memori komputer. Memori komputer itu bisa ditransfer antar memori komputer. Jadi itu merupakan fungsi utama dari MBR atau memory buffer register. Ada juga yang dinamakan program center, program counter, di mana program counter ini adalah Instruction Address Register (IAR) atau IC atau instruksi counter yang digunakan untuk menunjukkan posisi saat ini
dari urutan program dalam sistem komputer. Akumulator sendiri itu merupakan jenis lain dari register CPU yang banyak digunakan untuk menyimpan logika atau hasil sementara. Jadi untuk di akumulator ini itu merupakan penyimpanan sementara dan tidak bisa digunakan untuk seterusnya. Hanya menyimpan data sementara saja. Jadi gunakan penyimpanan setelah akumulator ini, gunakan penyimpanan yang bisa menyimpan data untuk jangka panjang atau bisa disimpan setelah menggunakan akumulator ini. Ada juga index register, di mana register prosesor yang digunakan untuk memodifikasi alamat operan selama menjalankan program. Oke, ada juga instruction register, di mana merupakan jenis lain dari register CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau yang didekodekan. Baiklah, kita masuk di change. Oke, change itu apa ya? Oke, saya akan jelaskan di sini apa itu change. Yaitu merupakan penyimpanan di hardware, software, atau browser yang menyimpan data sementara yang kemudian digunakan untuk membantu mempercepat loading sistem, aplikasi, atau website. Change memory juga sebuah memori komputer volatile yang berukuran kecil. Change ini menyediakan data akses yang berkecepatan tinggi dari dan ke prosesor. Jadi ini merupakan penyimpanan yang kecepatannya sangat tinggi dan juga menyimpan program aplikasi atau beberapa program-program aplikasi dan data komputer yang digunakan secara rutin. Ada beberapa terbagi. Change ini terbagi beberapa level, di mana ada level 1, level 2, dan level 3. Change level 1 ini memiliki memori terbatas pada teknologi mikroprosesor. Yang terbaru, level 1 dibagi menjadi 2. Pertama adalah untuk menyimpan data program. Oke, itu untuk menyimpan data program. Dan yang kedua, digunakan untuk menyimpan instruksi yang akan digunakan oleh prosesor. Jadi, ya, itu merupakan level pertama. Dan ada juga change memory yang level 2 merupakan change memory yang lokasinya terletak di luar core prosesor. Fungsi dari change level 2 ini adalah untuk menjembatani memori yang memiliki jarak tempuh yang relatif panjang. Jadi kayak semacam penghubungnya antara beberapa penyimpanan atau menjembatani memori yang penyimpanannya cukup jauh. Dan tujuan utama dari change ini adalah menyediakan informasi pada prosesor tanpa adanya instruksi ataupun delay. Ada juga change level 3. Ini merupakan change yang paling mahal, paling mahal dan yang paling besar kapasitasnya. Itulah alasan kenapa mahal mungkin ya, karena kapasitasnya cukup besar. Namun change ini juga merupakan change yang paling lambat di antara change yang lain, karena mungkin data yang digunakan cukup besar dan prosesnya cukup lambat. Namun penyimpanan ini yang paling besar di antara beberapa level change yang ada. Untuk cara kerja prosesor dalam mencari data adalah prosesor akan mencari data yang dibutuhkan di change level 1 terlebih dahulu. Namun jika level 1 data tersebut tidak ada, maka prosesornya akan beralih ke data yang akan cari menjadi ke level 2. Dan jika tidak ada lagi, maka prosesor akan mencari datanya di change level 3. Itu merupakan urutan dari cara kerja prosesor. Jadi dimulai dari level 1, level 2, dan level 3 yang mungkin penyimpanannya yang paling besar dan mungkin kapasitasnya yang paling besar, namun mungkin agak lambat dalam prosesnya. Ada beberapa fungsi dan manfaat dari change, yaitu mempercepat loading gambar atau thumbnail yang ada di website atau aplikasi. Jadi ini akan mempercepat dalam proses dan kerja dari aplikasi ataupun website yang kita gunakan. Ada juga memungkinkan user atau pengguna untuk mengakses website lebih cepat dari usernya. Ini akan membantu kita agar ya mempersingkat waktu agar prosesnya lebih cepat dan lebih efisien. Dan juga itu meningkatkan dan menstabilkan performa aplikasi. Dan juga ada manfaatnya, yaitu mengurangi beban di bagian back end. Dan yang terakhir itu, ini saya menyebutkan beberapa, dan yang terakhir adalah mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk database sebuah website atau aplikasi. Jadi ini merupakan penyimpanan yang cukup efisien dan mengurangi beberapa proses yang berbelit-belit dan bisa lebih mudah untuk digunakan. Mungkin di beberapa kasus banyak change dianggap sebagai penyebab dari lambatnya kinerja suatu device, baik smartphone maupun komputer. Banyak juga menyarankan untuk dari penjelasannya itu dari kinerja suatu bisa lambatnya kinerja suatu device, baik smartphone dan komputer, itu ada yang menyarankan untuk rutin menghapusnya. Change ini disarankan untuk rutin dihapus agar mempercepat kinerja device mungkin di smartphone atau di komputer. Materi selanjutnya yaitu memori utama. Memori utama. Memori utama di dalam sebuah komputer sering disebut dengan RAM atau merupakan singkatan dari Random Access Memory.
RAM diketahui sebagai bagian dari sebuah komputer yang menyimpan sistem operasi software, aplikasi, dan informasi-informasi yang digunakan oleh prosesor. Memori ini disebut sebagai random access karena proses dapat mengakses bagian manapun dari memori ini dan tidak harus mencari satu persatu secara keseluruhan dari awal. RAM merupakan salah satu jenis memori yang tercepat yang berada di luar sistem prosesor itu sendiri, dan RAM juga memiliki kapasitas untuk baca dan tulis. Ketika komputer dimatikan, seluruh konten yang disimpan di dalam RAM secara otomatis akan dihilangkan seluruhnya. RAM terdiri dari dua jenis memori, yakni static RAM dan dynamic RAM. Dynamic RAM atau yang bisa disingkat dengan RAM merupakan jenis RAM yang digunakan dalam perangkat komputasi, terutama komputer personal. Memori ini menyimpan setiap tipe data pada komponen elektronik pasif terpisah yang berada di dalam masing-masing IC. Selanjutnya yaitu static RAM. Static RAM merupakan teknologi yang sangat berbeda dengan dynamic RAM. Pada memori ini, setiap bit memori disimpan dalam sebuah flop-flop. Sebuah flop-flop pada setiap memori ini terdiri dari 4 atau 6 transistor dengan pengkabelan yang menghubungkan ke sekian transistor tersebut. Kelebihan static RAM memiliki sifat tidak perlu direfresh datanya, sehingga static RAM sifatnya lebih cepat dibandingkan dynamic RAM. Namun, karena memori jenis ini memiliki banyak bagian daripada dynamic RAM, maka memori ini ukuran bisa lebih besar daripada dynamic RAM. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi memori utama. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baiklah. Saya Muhammad Altaf Najila Aco dengan NIM D0222528 akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi selanjutnya adalah perangkat penyimpanan internal. Perangkat penyimpanan internal atau juga dikenal sebagai penyimpanan internal atau storage internal adalah suatu komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan data, program, sistem operasi, dan informasi lainnya secara permanen di dalam suatu perangkat elektronik. Perangkat penyimpanan internal terdapat dalam berbagai jenis perangkat, seperti misalnya komputer, dalam hal ini PC ataupun laptop, smartphone, tablet, konsol game, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian adalah fungsi perangkat penyimpanan internal. Perangkat penyimpanan internal memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama tentu saja sebagai penyimpanan data, yang kedua adalah tempat menyimpan sistem operasi, yang ketiga adalah penyimpanan aplikasi dan kemudian program, dan yang terakhir adalah keamanan dan redundansi data. Lantas apa saja yang menjadi contoh perangkat penyimpanan internal? Yang pertama adalah hard disk drive atau HDD. Hard disk drive adalah perangkat penyimpanan internal yang menggunakan teknologi magnetis untuk menyimpan dan mengakses data secara permanen. HDD bekerja dengan prinsip magnetisasi, di mana data disimpan pada piringan magnetis yang berputar di sekitar poros. Informasi ditulis dan dibaca dengan menggunakan kepala baca atau tulis yang membaca medan magnet yang dihasilkan pada piringan tersebut. Beberapa struktur fisik yang dapat dijumpai pada HDD antara lain, yang pertama adalah tentu saja piringan atau platters, kemudian kepala baca atau tulis, read write head, dan kemudian poros atau spindle, dan kemudian motor aktuator. Lantas bagaimana cara kerjanya? Saat data ditulis ke HDD, kepala baca atau tulis atau read write head membaca instruksi dan data dari komputer dan mengonversinya menjadi medan magnet pada piringan yang berputar. Kemudian saat membaca data, kepala baca tulis membaca medan magnet pada piringan dan mengkonversinya kembali ke instruksi data yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang ketiga, kemudian data disimpan dalam bentuk bit atau binary digit yang terdiri dari 0, magnet tidak terinisialisasi, dan 1, magnet terinisialisasi. Perubahan polaritas magnet pada piringan menghasilkan data biner ini. Oke, kita beralih ke perangkat penyimpanan internal yang lain. Dalam hal ini adalah solid state drive. Solid state drive adalah perangkat penyimpanan internal yang menggunakan teknologi semikonduktor atau flash memory untuk menyimpan
dan mengakses data secara elektronik. SSD tidak memiliki bagian bergerak seperti piringan atau kepala baca tulis yang ada pada hard disk drive atau HDD. Data disimpan dalam sel memori yang dapat diakses dengan cepat tanpa perlu pergerakan fisik. Kemudian struktur fisik dari SSD. Yang pertama tentu saja memiliki flash memory chips, yang kedua memiliki controller, dan yang ketiga pada beberapa jenis solid state drive memiliki cache dan DRAM. Selanjutnya adalah cara kerja. Data ditulis ke SSD dengan mengatur keadaan sel-sel memori NAND atau NAND sebagai 0 atau 1, bergantung pada teknologi penyimpanan seperti SLC, MLC, ataupun TLC, bahkan QLC yang memiliki bit data. Saat membaca data, SSD menggunakan tegangan listrik untuk membaca keadaan sel-sel memori dan menerjemahkannya menjadi data yang dapat dibaca oleh komputer. Kita beralih ke perangkat yang lainnya, yaitu Embedded Multimedia Card atau eMMC. eMMC atau singkatan dari Embedded Multimedia Card adalah bentuk penyimpanan flash internal yang telah terpadu pada suatu papan sirkuit atau board dan diintegrasikan langsung ke perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, smart TV, dan perangkat seluler lainnya. Bahkan beberapa laptop menggunakan eMMC. eMMC berfungsi sebagai penyimpanan internal untuk aplikasi, data, dan bahkan sistem operasi. Kemudian struktur fisik dari eMMC. eMMC sama seperti SSD memiliki flash memory chips dan kemudian controller. Cara kerjanya, data ditulis ke eMMC dengan menggunakan keadaan sel-sel memori NAND yang mewakili bit data. Kemudian, saat membaca data, eMMC mengambil keadaan sel-sel memori NAND dan menerjemahkannya kembali menjadi data yang dapat dibaca dan oleh sistem operasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana dengan NIM D0222526. Di sini saya sebagai pemateri terakhir ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Perangkat penyimpanan eksternal. A. Optical disk. Dalam dunia komputer dan teknologi perekaman digital, sebuah optical disk mewakili istilah untuk perangkat penyimpanan yang berbentuk seperti cakram. Bentuknya tipis dan melingkar yang menyimpan data-data biner dalam bentuk bit. B. Compact disk. Perangkat penyimpanan yang umumnya disingkat dengan CD ini merupakan salah satu teknologi optik pertama yang digunakan untuk menyimpan data di dalam bentuk digital. Dikeluarkan pada tahun 1982 oleh kerjasama dari Filipina dan Sony. CD ini hanya diciptakan untuk menyimpan rekaman suara saja. Namun karena teknologi semakin berkembang, CD juga dapat digunakan untuk menyimpan data-data umum.